Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernalman Ahmad dengan NIM Tertera dan rekan saya Varian Ekri dengan NIM tertera. ingin mempresentasikan hasil tugas manajemen proyek kami. Di sini ada deskripsi proyek. Tugas ini adalah untuk manage proyek yaitu sistem CRM untuk perusahaan e-commerce. Tujuan tugas ini untuk mengalokasikan sumber daya agar optimal, kemudian manajemen resiko, dan make buy analysis. Di sini ada team members yang tersedia yaitu ada 2 senior developers, 3 junior developers, 1 database administrator, 1 UI UX designer, dan 1 quality assurance specialist. Di sini durasi diasumsikan dimulai dari tanggal 2 Juni hingga 4 Juli dengan ketentuan 5 hari kerja per minggu dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Ditotalkan menjadi 25 hari kerja dengan budget awal 25 juta rupiah. Di sini ada critical path yaitu eh, A, D, E, F, G, H, I dari diagram ini. Kemudian durasi yang didapatkan yaitu 29 hari. Kemudian di sini ada ganjar yang tertera. Kemudian ini aktivitas dan jadwal proyek yang belum dioptimalkan. Kemudian ini ada alokasi sumber daya awal sebelum dioptimalkan dengan total 26.650.000 rupiah. Kemudian resource leveling yang dilakukan yaitu aktivitas pengujian dikurangi 2 hari karena eh, junior developer 1 masuk ke dalam aktivitas tersebut. Kemudian aktivitas desain basis data dikurangi 2 hari karena senior developer 1 masuk ke dalam aktivitas tersebut. Kemudian desain front end dikurangi 2 hari karena sumber daya jadi 3 masuk ke aktivitas tersebut. Eh, Kemudian dokumentasi dikurangi 1 hari karena junior developer 1 masuk ke aktivitas tersebut. Dan pada aktivitas integrasi API, senior developer 1 ditukar dengan senior developer 2 yang berdampak pada berkurangnya beban senior developer 1 dari 15 menjadi 13. Apa yang berubah? Di sini dapat dilihat apa yang berubah. Yang intinya durasi seluruh proyek dikurangi menjadi 24 hari. Kemudian Oke, setelahnya akan berikutnya. dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya untuk alokasi sumber daya dan biaya skala leveling bisa dilihat dari 26 juta sekarang menjadi 24.850.000, masih di bawah budget alias masih mencukupi budgetnya yaitu 25 juta. Oke, mungkin bisa di next. Nah, untuk aktivitasnya juga itu sudah memenuhi ya. Mungkin di sini tidak tertuliskan tapi di critical path sendiri tadi sudah dijelaskan sebelumnya sudah mencapai 24 hari dengan kurang lebih effort yang sama, akan tetapi lebih banyak jadwal untuk setiap developernya yang tetapi tidak memperberatkan mereka karena tetap sesuai dengan deadline. Oke, next. Nah, ini untuk histogram setelah dan sebelumnya bisa dilihat setelah di resource leveling itu pembagian pekerjaannya lebih rata di mana tidak ada yang seperti S1 dan JD2 yang hanya paling tinggi yaitu 15. Sekarang semuanya kurang lebih sama di angka 15, 13 hingga 15. Oke, berikutnya untuk manajemen risiko, kita menemukan 3 risiko utama, yaitu yang pertama keterlambatan pengambilan requirement dengan stakeholder dan juga persetujuan dari requirement tersebut. Nah, ini memiliki resiko yang cukup tinggi di mana kemungkinan terjadinya cukup sedang, akan tetapi ketika itu terjadi dampaknya akan sangat besar. Jadi kita menentukan bahwa itu resiko yang cukup tinggi dan juga perubahan kebutuhan saat uh, di tengah jalan itu kemungkinan terjadinya juga cukup sedang dan juga dampaknya juga cukup sedang karena perubahan dari kebutuhan sendiri itu pasti tidak akan segitu drastisnya. Jadi kami menilai bahwa itu resiko yang cukup menengah. Lalu untuk masalah SDM di mana SDM sendiri bisa sakit, entah itu burnout atau misalkan bahkan ada masalah seperti tidak mencapai deadline dan lain-lain, itu termasuk masalah yang uh, resikonya menengah di mana kemungkinan terjadinya itu rendah, akan tetapi dampaknya akan sangat tinggi. Jadi kami menaruh resikonya di menengah untuk mitigasi dan juga kontingensi dari setiap resiko tersebut. Yang pertama untuk keterlambatan requirement, kita memberikan jadwal yang lebih fleksibel dan juga akan
menyediakan supaya suatu opsi ketika tidak bisa mengambil requirement tersebut, kita akan menggunakan asumsi dari sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya. Seperti CRM itu sendiri, sudah ada beberapa sistem di luar sana yang bisa kita contoh seandainya memang tidak bisa mendapatkan uh, interview dengan stakeholder terkait semua requirement yang dibutuhkan. Lalu ketika untuk perubahan kebutuhan sendiri, nah itu yang kita untuk menanggulanginya atau kita untuk mencegahnya, lebih tepatnya mencegahnya itu kita memberikan sebuah dokumen spesifikasi yang resmi yang ditandatangani oleh stakeholder supaya mereka tidak bisa semena-mena mengganti kebutuhan semaunya. Mungkin untuk sedikit perubahan pasti akan ada, di mana kita akan meminta pastinya feedback dari stakeholder, akan tapi untuk perubahan yang drastis itu sudah ditetapkan di sebelum-sebelumnya atau disetujui sebelum-sebelumnya. Lalu untuk masalah ketiga itu masalah SDM, kita memberikan jam kerja yang wajar dan juga jika terjadi let's say suatu sakit atau semacamnya, itu kami menyediakan supaya ada officer-officer yang siap. Artinya dalam suatu saat kita run itu tidak ada tidak maaf, ada officer-officer yang bisa menggantikan jika officer tersebut sakit atau oke, next. Oke, yang terakhir ada make buy analysis. Di sini kita menilai terlebih dahulu apa saja fitur-fitur yang sekiranya akan dibutuhkan dalam pembuatan CRM ini. Dan kita menemukan 4 fitur. Yang pertama ada sistem manajemen pelanggan, modul login pelanggan, modul email marketing, dan chatbot atau live chat. Oke, untuk make-nya sendiri yang apa atau sistem-sistem apa yang kita akan buat sendiri yaitu sistem manajemen pelanggan. Sistem manajemen pelanggan sendiri kenapa kita buat sendiri? Utamanya karena kita akan membutuhkan data-data yang sifatnya internal yang tidak bisa kita proses atau berikan secara semena-mena pada pihak luar. Jadi kita akan menggunakan data kita dan kita harus membuat sistem kita sendiri. Sama dengan modul login pelanggan di mana kita harus men-tailor sebagaimana mungkin data-data tersebut agar bisa diproses dengan baik dan aman dengan in-house. Nah untuk buy-nya sendiri kenapa di buy? Kebalikan dari yang make di mana kalau misalkan kita mengutamakan banyak data kita, sementara kalau misalkan modul email marketing itu lebih menggunakan template yang sudah ada sebelumnya. Nah ini sudah ada produk-produk yang di luar sana untuk modul email marketing dan juga chatbot dan live chat ya, di mana mereka hanya bisa diberikan suatu prompt aja atau kebutuhan seperti apa nanti mereka bisa seperti itu untuk pelayanan. Oke, sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.